逃がさねえから覚悟しとけよ。離れてください。 I'll teach you English. 何強がってんだよ。 Kali ini gue akan membahas film Jepang tahun 2014 yang bergenre romantis dengan judulnya Close Range Love. Singkat ceritanya nih, film ini membahas murid yang jatuh cinta kepada guru SMA-nya. Di awal cerita, ada sosok anak SMA yang bernama Kururugi Yuni. Kita panggil saja dengan gampangnya itu Yuni ya. Yuni ini adalah tipe orang yang tidak bisa mengekspresikan wajahnya. Di sekolah, Yuni ini selalu bisa menyimpan perasaannya. Teman dan guru-guru sekitarnya itu merasa kalau Yuni itu adalah orang yang aneh dan merasa kalau Yuni itu akan selalu baik-baik saja. Padahal Yuni itu tidak baik dengan keadaannya tersebut. Contohnya, jika sesuatu hal terjadi dan mengusik emosinya, Yuni menahan emosinya dengan cara meremas roknya tanpa disadari orang lain. Pengumuman hasil tes dan top skor terpasang di papan pengumuman sekolah. Di situ Yuni melihat skornya dengan nilai tertinggi, tetapi tidak untuk nilai pelajaran bahasa Inggris. Yuni meluapkan rasa senang dengan mengelus jepit rambut kucingnya. Ketika Yuni sedang mengelus jepit rambut, tiba-tiba ada seorang pria yang menegurnya. Pria itu adalah guru bahasa Inggris yang bernama Sakura Sensei. Sakura Sensei mengatakan ke Yuni untuk datang menemuinya di ruangan guru. Dan ketika itu ada 3 orang gadis yang cemburu melihat Yuni yang sedang berbicara dengan Sakura Sensei. Sakura Sensei datang dan bilang ke Yuni untuk ikut pelajaran tambahan sehabis pulang sekolah, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Karena Yuni ini nilainya rendah untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan di situ Sakura Sensei juga bilang ke Yuni, apakah kamu sengaja membuat nilai bahasa Inggris itu rendah biar supaya diperhatikan? Di situ Yuni merasa kesal dengan perkataan Sakura Sensei. Seperti biasa, karena itu si Yuni tidak bisa mengungkapkan perasaannya, dia hanya meremas roknya untuk menahan emosinya. Dan di situ Sakura Sensei pun juga melihat tindakan Yuni tersebut. Hari berikutnya, Yuni mengikuti les tambahan pelajaran bahasa Inggris. Yuni di situ sangat patuh kepada Sakura Sensei karena ingat perkataan pamannya, yang dimana perkataan pamannya itu, selama masih ada kesempatan, kenapa tidak mencoba terbaik bila ingin kuliah di Universitas Medill di California. Sakura Sensei terkesan melihat Yuni yang berbeda dari sebelumnya, yang dimana di hari sebelumnya itu Yuni itu tidak mau belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu tidak seperti matematika yang mempunyai alasan dan histori. Beberapa temannya tidak sengaja tuh mengintip Yuni yang sedang bersama Sakura Sensei. Ketiga siswa itu sangat iri dengan Yuni yang mendapat les tambahan. Dan ketiga siswa itu pun mendatangi Sakura Sensei dan meminta ikut pelajaran tambahan seperti Yuni. Tapi Sakura Sensei menolaknya karena 3 siswa tersebut mendapatkan nilai tertinggi dalam nilai bahasa Inggris. Yuni dengan giatnya belajar bahasa Inggris. Di sana Sakura Sensei langsung memuji Yuni. Yuni pun menjelaskan kalau dia itu melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Sensei. Di situ Yuni merasa malu sambil memegang telinganya. Sakura Sensei langsung membaca gerak-gerik Yuni. Selanjutnya Sakura Sensei mendekatkan mukanya ke muka Yuni. Di situ Yuni memandang muka Sakura Sensei dan merasakan malu. Sakura Sensei bilang ke Yuni kalau ia bisa menebak perilaku Yuni walaupun keadaan muka yang tegas dan datar. Di situ Yuni langsung meremas roknya kembali. Sakura Sensei pun melihatnya dan menanyakan ke Yuni apakah itu cara meredam emosinya. Pelajaran telah selesai. Teman sekelas Yuni menghampirinya. Teman sekelasnya itu mengatakan ada yang ia ingin katakan kepada Yuni. Yuni pun dibawa ke gudang oleh temannya tersebut. Di sana sudah ada 2 orang yang menunggu. Di situ mereka sangat kesal kepada Yuni yang dekat dengan Sakura Sensei. Yuni ini dituduh oleh temannya itu kalau ia sengaja bodoh dalam pelajaran bahasa Inggris untuk cari perhatian kepada Sakura Sensei. Dan di situ Yuni langsung membantahnya. Yuni menjelaskan malah ia sangat kesal dengan Sakura Sensei. Yuni ingin pergi dari gudang tersebut, tetapi ketiga temannya itu malah mendorong Yuni sampai jatuh dan mengunci Yuni di gudang. Sakura Sensei mencari Yuni di kelasnya dan menanyakan ke teman sekelasnya yang tadi mengunci si Yuni.
Di sana temannya itu berbohong kepada Sakura Sensei. Yuni yang terkunci di gudang mencari cara bagaimana dia kabur dari gudang tersebut. Tiba-tiba Sakura Sensei membuka kunci pintu gudang dan Yuni kaget melihat Sakura Sensei yang datang untuk menolongnya. Yuni pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Di sana Sakura Sensei melihat kondisi kaki Yuni yang sakit. Sakura Sensei memanggilnya dan langsung menggendong Yuni. Dan Yuni merasa senyum malu sambil memandang wajah Sakura Sensei dan mencium bau parfum Sakura Sensei. Di situ Yuni mulai timbul perasaan suka dengan Sakura Sensei. Yuni pergi dengan sahabatnya ke sebuah toko. Di sana sahabatnya akan memberikan hadiah kepada pacarnya. Di toko itu Yuni juga membeli hadiah untuk Sakura Sensei. Setelah pelajaran selesai, Yuni memberikan hadiah tersebut kepada Sakura Sensei sebagai ucapan terima kasih karena kejadian kemarin. Sakura Sensei menolak pemberian dari Yuni dengan alasan takut Yuni itu salah paham dan bisa-bisa Yuni menyukai Sakura Sensei. Yuni kesal mendengar hal itu. Dia pun langsung menampar pipi Sakura Sensei dan berkata kalau dia murni hanya ungkapan terima kasih saja. Sakura Sensei kaget melihat Yuni menangis dan ia ingin menghapus air mata Yuni, tetapi Yuni langsung berlari dan keluar dari ruangan tersebut. Sakura Sensei dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sana sudah menunggu kepala sekolah dan pamannya Yuni. Pamannya Yuni mengatakan ke Sakura Sensei kalau diakhiri saja les bahasa Inggrisnya. Yuni bertemu dengan pamannya. Pamannya mengatakan ke Yuni kalau les tambahan bahasa Inggris ditiadakan lagi karena Yuni ini sudah mendapatkan nilai bahasa Inggris yang sudah lumayan baik. Yuni tampak kurang senang mendengar berita tersebut. Saat pulang sekolah, Yuni mampir ke toko buku. Yuni menemukan buku bertema tentang cinta. Salah satu isi buku tersebut mengenai bagaimana menyatakan perasaan kepada orang yang disukai. Yuni pun mencoba melakukan ungkapan cinta kepada guru sensei. Pelajaran bahasa Inggris dimulai. Yuni langsung bersembunyi di kolong meja guru dan menarik celananya Sakura Sensei. Sakura Sensei kaget, dan di situ Sakura Sensei membaca pesan yang ditulis oleh Yuni, yaitu, "Aku membencimu, tetapi juga menyukaimu. Apa yang harus aku lakukan?" Sakura Sensei pun sengaja menjatuhkan pulpennya dan menyatakan perasaannya dengan mencium Yuni. Kepala sekolah dan guru baru bernama Mirei sedang berkeliling sekolah. Mirei Sensei melihat kejadian Sakura Sensei yang sedang mencium seorang gadis. Saat jam istirahat, Yuni bertemu dengan Sakura Sensei. Sakura Sensei meminta maaf dengan kejadian yang di kelas tadi dan meminta untuk melupakan kejadian tersebut. Di situ Yuni meremas roknya dan merasa kesal dengan perkataan Sakura Sensei. Yuni menunggu Sakura Sensei. Ia bilang kalau ia suka dengan Sakura Sensei, dan Yuni mengaku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Sakura Sensei bilang untuk melupakannya karena perasaan itu akan bersifat sementara. Yuni pun kesal dan pergi meninggalkan Sakura Sensei dengan keadaan hujan yang sangat lebat. Paginya Yuni tidak selera makan. Sakura Sensei datang ke rumah Yuni dengan diam-diam dan mengajak Yuni untuk pergi ke pantai. Di pantai, Sakura Sensei mengatakan ke Yuni kalau ia akan menikahi Yuni ketika sudah lulus. Sakura Sensei mengaku kalau dia baru pertama kali merasakan jatuh cinta kepada Yuni dan melakukan apa saja untuk Yuni demi membuktikan cintanya. Yuni pun di situ mengiyakan pernyataan Sakura Sensei dan Sakura Sensei langsung memeluknya. Sakura Sensei berpesan agar jangan sampai ada yang tahu tentang status mereka. Selama Yuni masih sekolah, status mereka hanya guru dan murid. Pelajaran telah berakhir. Sakura Sensei memanggil Yuni untuk datang ke ruangan. Di sana Sakura Sensei memberikan selamat kepada Yuni yang semakin hari nilainya semakin meningkat. Dan di situ Sakura Sensei memberikan buku catatan lagi supaya nilai Yuni akan semakin bagus. Tapi Yuni merasa kurang puas terhadap Sakura Sensei yang memanggilnya ke ruangan hanya untuk membahas nilai. Sakura Sensei memanggil Yuni kembali dan menanyakan ke Yuni, "Apakah kau baik-baik saja?" Yuni langsung meremas roknya. Ketika Sakura Sensei melihat tindakan tersebut, dia langsung memeluk Yuni dan Yuni menyembunyikan wajahnya ke dada Sakura Sensei. Di situ Sakura Sensei sambil memulai rambutnya Yuni. Ketika itu Mirei Sensei pun lewat dan merasa tidak suka dan cemburu melihat Sakura Sensei ke Yuni.
Sensei pun dengan sengaja mengambil foto ketika Sakura Sensei dan Yuni berpelukan di ruangan. Mirai Sensei memberitahukan hal ini kepada pamannya Yuni mengenai foto tersebut. Pamannya sangat kaget melihat foto itu dan langsung mencari Sakura Sensei untuk menjelaskan foto tersebut. Sakura Sensei pun menjelaskan ke pamannya kalau setelah lulus ia akan serius menikahi Yuni. Pamannya agak tidak setuju karena Yuni itu masih kecil dan masih SMA. Karena pamannya tidak setuju dengan hubungannya, Sakura Sensei mengajak Yuni ke pantai. Di sana Sakura Sensei mengatakan bahwa dia tidak bisa menikahi Yuni karena Yuni itu masih anak-anak dan meminta putus kepada Yuni. Yuni sangat kecewa dengan pernyataan Sakura Sensei. Malamnya Yuni menghampiri pamannya. Yuni bilang ke pamannya kalau ia akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Dan di situ Yuni akhirnya berangkat kuliah ke California demi mengejar cita-citanya. Yuni bertekad ketika dia sudah kuliah dan sukses, dia akan kembali demi cintanya. Sakura Sensei tidak ada mengantarkannya, walaupun di situ Yuni sangat mengharapkan kedatangannya Sakura Sensei. Beberapa tahun kemudian ketika Sakura Sensei selesai mengajar, ia melihat ada sosok gadis di lorong yang ia merasa kenal dan ternyata itu adalah Yuni. Yuni mengajak Sakura Sensei sambil berlari untuk keluar pergi ke pantai. Yuni menunjukkan sebuah foto tentang matahari biru yang tenggelam. Sakura Sensei bertanya apakah Yuni datang hanya untuk menunjukkan foto itu. Di situ, Yuni langsung menyindir Sakura Sensei yang telah membohonginya. Sakura Sensei mengatakan bahwa tidak mencintainya lagi adalah sebuah kebohongan agar Yuni bisa melanjutkan kuliah di California. Sakura Sensei meminta maaf dan tak ingin membohongi Yuni lagi. Di sana, Yuni langsung meremas roknya. Sakura Sensei langsung melepas tangan Yuri dan memeluknya. Ia berjanji akan mencintai Yuni seumur hidupnya. Jadi begitu cerita singkat film Close Range Love. Ini bisa menjadi bahan referensi kalian yang sedang bingung menonton film apa. Jadi kalau menurut gue film ini sangat seru karena percintaan antara guru dan murid. Dan terima kasih sudah yang menonton video ini. Kalau yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, komen, like, dan share ya. Dan ditunggu untuk review selanjutnya. Terima kasih, bye!